Seberapa besar sih Pak peran media sosial dalam mendukung KPU untuk mensosialisasikan kebijakan kepemiluan itu Pak? Ini memang menjadi kewajiban kita untuk menyampaikan informasi, sosialisasi gitu kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat pemilih. Apa sih kerja KPU itu? Iya benar. Setelah tidak ada pemilihan, wah berarti mungkin tidak kerja Nggak ada lagi itu. kerjaan nih. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talino, Mbak Curamin Kak Saruga, Mbak Senggat Kajubata. Halo teman pemilih, selamat datang di podcast KPU Kapuas Hulu. Suara Hulu, suara demokrasi dari Kapuas Hulu. Bersama saya Hazwar dan pada kesempatan kali ini podcast ini adalah merupakan bagian untuk berbagi cerita, informasi, serta wawasan seputar kepemiluan, demokrasi, serta hal-hal lainnya tentang kegiatan-kegiatan KPU. Oke, untuk memasuki topik kita pada kesempatan kali ini merupakan podcast perdana. Kita akan membahas tentang bagaimana peran sosial media dalam mensosialisasikan kebijakan kepemiluan dan demokrasi serta hal-hal lainnya yang relevan dalam kegiatan KPU. Telah hadir bersama saya Ketua KPU Kapuas Hulu Bapak Muhammad Yusuf. Halo Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik seperti dilihat saat ini. Sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak udah menyempatkan waktunya untuk hadir dan senang bisa ngobrol sama Bapak nih Pak. Mungkin Ya. kita ngobrol santai ya Pak ya. Ya. Sebelum memulai topik kita pada acara ini, mungkin Bapak boleh dong sedikit cerita berbagi pengalaman kepada teman pemilih nih selama Bapak menjabat atau sebagai penyelenggara pemilu. Kan Bapak 2 periode ya Pak ya? Ya. Sebelumnya periode pertama di tahun berapa itu Pak? Di periode pertama itu di tahun 2018 sampai dengan 2023. 23 dan Kemudian yang kedua ini di 2023 nanti ya mudah-mudahan sampai dengan selesai itu di 2028. 28 ya Pak. Jadi masih ada 3 tahun lagi 4 Amin, 4 tahun semoga lagi ya. seperti itu. Ya amin amin. Iya Pak, boleh Pak sedikit cerita pengalaman menarik waktu saat Bapak menjadi penyelenggara pemilu. Mungkin pada tahun lalu ya Pak ya, pemilu ya Pak, kegiatan tahun lalu itu. Boleh diceritakan Pak kepada teman-teman teman pemilih. Ya, eh, saya mau sebenarnya kalau di 2024 kayaknya sudah apa namanya dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya mungkin saya tidak terlalu inilah ya, tidak terlalu terkejut kemudian. Tapi justru pengalaman saya perdana ya kan pada saat itu saya itu kan dilantik itu kan di tanggal 24 Juni 2018. Sedangkan waktu itu pemungutan suara untuk pemilihan gubernur itu di tanggal 27. Artinya saya masuk ke KPU ini 3 hari lagi itu sudah menjelang hari H. Mepet ya. Nah, Iya. kebetulan pada hari H itu ya kan ada di satu wilayah ya kan mungkin saya tidak sebutkan lokasinya itu terdapat pemilihan ulang. Oh. Ya kan pemilihan suara ulang untuk di lokasi tersebut yang memang kalau saya lihat kendala pertama itu memang banyaknya ketidaktahuan para masyarakat pemilih kita terkait dengan mekanisme yang seharusnya. Nah, makanya menurut saya penting, sangat penting bahwa kita sebagai lembaga KPU ini sebagai penyelenggara pemilu maupun pemilihan harus secara intensif untuk melakukan sosialisasi. Sosialisasi.
Dulu kita melakukan sosialisasi itu hanya lebih kepada tatap muka. Nah, kalau tatap muka ini kan akan terbentur dengan waktu, dengan biaya, ya kan, sehingga agak kurang maksimal. Nah, memang harapan kita dengan berjalannya media sosialisasi kita saat ini berharap apa namanya eh, kita bisa lebih intens, lebih masif untuk mensosialisasikan, memberikan informasi kepada masyarakat seperti apa sih pelaksanaan pemungutan itu yang benar. Nah, jadi kita juga harus bisa melakukan selain dari tatap muka yang kita lakukan di masing-masing wilayah kita. Berarti sangat penting sekali untuk melakukan sosialisasi ya Pak ya, Ya, atau pendidikan tentang pemilih, pemilih itu ya. ya Pak ya. Wah, berarti sangat tepat nih Pak dengan topik kita pada hari ini Pak. Jadi kita kan membahas peran sosial media dalam mensosialisasikan Ya. kebijakan kepemiluan, demokrasi dan hal-hal lainnya dalam penyelenggaraan pemilu Pak. Jadi mungkin langsung aja nih Pak. Jadi dari pengalaman Bapak mungkin ini eh, pertanyaannya sangat pas sih Pak. Seberapa besar sih Pak peran media sosial dalam mendukung KPU untuk mensosialisasikan kebijakan kepemiluan itu Pak? Ya. Ya. Yang pertama mungkin perlu kita ketahui bersama bahwa salah satu kewajiban dari kita penyelenggara pemilu itu khususnya di KPU itu adalah memberikan semua informasi kepada masyarakat luas terkait dengan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Jadi ini memang menjadi kewajiban kita untuk menyampaikan informasi, sosialisasi gitu kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat pemilih. Nah, peran ini sangat besar untuk sosial Ya, kita. kan kita banyak nih Pak media sosial Pak. Ya. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan YouTube. Dan ini kan baru launching ya Ya. Pak ya podcast ya. Makanya memang agak berbeda pada saat kita sebelumnya pada saat sebelum medsos ini begitu menggaung, viral dan banyak digunakan orang, memang medsos ini lebih baik digunakan, paling efektif digunakan untuk saat ini. Karena apa? Karena begitu kita menyampaikan pada saat ini, bukan hanya di satu wilayah yang kita bisa berikan, tetapi di seluruh wilayah yang terjangkau oleh jaringan kita, oleh jaringan internet, maka mereka dapat bisa melihat, bisa mendapatkan informasi dari kita. Kemudian mereka juga sebenarnya bisa berdiskusi kepada kita, hanya tidak tidak real time, ya kan? Nah, ini yang memang untuk saat ini, apalagi di di zaman di tahun 2025 ini kan ada instruksi presiden Ya. terkait dengan efisiensi Impres nomor 1 tahun 2025 itu. Nah, di situ kan disampaikan bahwa kita harus melakukan efisiensi. Nah, karena efisiensi itulah maka dengan menggunakan media sosial kita sangat lebih efektif untuk memberikan informasi, memberikan edukasi terkait dengan pendidikan pemilih kepada masyarakat, khususnya kaum muda, pemilih pemula yang notabene yang hari-hari mereka memegang buka HP, buka buka sosial media WA, pasti. buka Facebook, buka Instagram, benar, Pak. sehingga informasi itu akan lebih cepat tersampaikan oleh kaum milenial. Iya, benar. Jadi bisa menjangkau luas lah ya Pak informasi tanpa perlu tatap muka pun dengan adanya sosial media itu jadi lebih gampang, lebih efektif dan nggak menguras tenaga. Yang penting informasinya benar aja gitu ya Pak ya. Yang disampaikan benar. Oke Pak. Baik Pak, artinya kan peran sosial media itu sendiri dalam KPU sangat besar tentunya ya dalam memberikan informasi serta kegiatan-kegiatan KPU tentunya ya Pak ya. Nah, ada
langkah lagi nggak Pak? Misalnya tidak hanya sebagai sebuah informasi tapi juga bisa memberikan ruang publik bagi masyarakat tentunya untuk bisa saling berdiskusi, atau mungkin dari teman pemilih masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat atau berkomentar gitu, gimana KPU menanggapi hal kayak seperti itu Pak? Oh iya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi Iya. kan, bahwa sebenarnya kita sudah membuka ruang itu. Mm-mm. Kita sudah membuka, memberikan informasi dua arah, ya kan. Sebenarnya diskusi juga bisa dijadikan ruang diskusi sebenarnya. Hanya saja kalau melalui media sosialisasi yang sebelumnya itu kan tidak real time, saya bilang, tidak pada saat di waktu yang sama. Jadi pada saat kita memberikan informasi, mungkin ada pertanyaan atau ada sanggahan dari masyarakat pemilih, mereka kan paling hanya bisa memberikan chat, Ya, komentar tulisan, ya, komentar, komentar. dan itu kan tidak real time bisa langsung dikomen oleh kita Ya. untuk dari admin kita. Hmm. Nah, sehingga kalau diskusinya agak kurang maksimal, ya kan? Jadi kalau umpamanya mereka menanyakan itu siang ini, mungkin sore baru dibalas oleh admin kita, atau mereka mungkin baru malam memberikan komen, kita baru merespon besok pagi. Besok pagi, Nah, sehingga ya. ruang diskusi itu agak kurang maksimal. Nah, memang beda jika kita buka secara langsung, ya kan? Seperti yang teman-teman lakukan saat ini, kita dengan podcast, Ya. ini bisa kita lakukan informasi langsung dua arah. Nah, bisa kita lakukan dengan pihak-pihak terkait yang kemarin bekerja sama dengan kita terkait dengan tahapan pemilu maupun pemilihan, mungkin terkait dengan bisa membahas isu-isu demokratis. Bahkan kita juga bisa mengundangkan teman-teman pemilih, masyarakat pemilih untuk hadir di sini, sehingga kita bisa langsung tahu bagaimana kondisi-kondisi di tempat mereka pada saat tahapan itu berjalan, apakah itu pada saat pemungutan, rekap, atau kampanye sekalipun, yang mungkin di kita ini ya kan, karena mungkin jarak tadi sehingga kita tidak bisa memonitoring di lokasi-lokasi yang mungkin tidak punya jaringan komunikasi, sehingga agak terputus informasi. Nah, harapan kita dengan kita membuka medsos khususnya seperti podcast ini, sehingga kita bisa mendapatkan informasi langsung, mendapatkan masukan, saran, sehingga sebagai bahan evaluasi kita untuk pemilu maupun pemilihan ke depan yang lebih demokratis. Oke Pak, jadi hadirnya podcast ini bertujuan agar lebih dekat menjangkau masyarakat untuk bisa saling berbagi ya Pak ya, berbagi informasi, sharing-sharing seputar kepemiluan, demokrasi, seperti itu ya Pak ya. Ya, dan harapan saya ke depan podcast ini tidak hanya berada di dalam. Jadi saya berharap podcast ini juga bisa real di lapangan, ya kan, bertemu langsung dengan para pihak terkait maupun para pemilih di masyarakat kita. Jadi bisa langsung lah ketemu dengan mereka, berdiskusi secara ini, ya diskusi santai dengan teman-teman di tempat, bukan hanya di kantor kita, tapi bisa juga gitu di tempat ya, lain. ya, langsung outdoor lah ibaratnya kan, tanpa bukan kita yang mengundang tapi kita langsung menjemput mereka gitu Pak ya. Iya, itu bagus itu Pak, sangat sangat inspiratif sekali. Oke Pak, jadi tadi kita udah mendengarkan teman pemilih bahwa tidak hanya sebagai informasi tadi, juga KPU saat ini telah menghadirkan podcast agar lebih dekat lagi kepada teman pemilih, masyarakat semuanya, dalam hal untuk mensosialisasikan informasi kepemiluan, demokrasi, agar tujuannya tetap sebagai kita melek tentang demokrasi ya Pak ya. Ya. Oke, lanjut Pak. Ya, kan kita selain tadi itu Pak, dua itu tadi kan tentang informasi dan juga peran diskusi, biasa sosial media juga ini kan sering adanya berita hoax atau disinformasi. Ini gimana pandangan Bapak terus menyikapi apa yang dilakukan KPU untuk bisa memastikan masyarakat ini bisa mendapatkan informasi yang lebih
lebih informasi yang lebih pasti gitu Pak, yang benar gitu Pak. Ya, Tidak terbawa berita hoax gitu Pak. ya. Medsos ini kan diberikan bukan tujuannya kan bukan hanya sebagai bahan sosialisasi, kemudian bahan diskusi publik atau pendidikan untuk pemilih. Nah, medsos ini juga harapan kita kan juga bisa memberikan fakta, kebenaran pada saat ada keraguan informasi di tengah-tengah masyarakat. Nah, harapan kita medsos kita ini menjadi sarana yang pertama ya terkait dengan pemilu kepemiluan yang ingin didapatkan oleh masyarakat kita. Umpamanya ada keraguan ya kan terkait dengan informasi-informasi kepemiluan sehingga masyarakat itu bisa langsung mengecek ke medsos kita. Medsos kita. Kemudian mereka juga bisa memintakan data atau informasi secara valid ke kita. Jadi bukan hanya melalui medsos kita, ya kan, bisa datang secara langsung, bertanya dengan secara langsung, atau melalui kontak yang mungkin mereka kenal atau mereka bisa dapatkan dari medsos kita. Nah, harapan kita seperti ini supaya berita-berita tidak benar, berita-berita hoax yang berkeliaran, ya kan, apalagi kalau ini sudah musim pemilihan. Nah, ini sudah apa namanya? Kalau berita-berita hoax atau berita tidak benar itu pasti akan banyak berkeliaran. Nah, harapan kita nanti kita disitulah kita akan datang, kita akan Luruskan. meluruskan, Iya, memberikan meluruskan. informasi yang benar Iya. bahwa seperti ini loh, sehingga tidak ada lagi keraguan informasi di Masyarakat, iya. Dan di KPU ini juga kan kita juga ada PPID ya Pak ya. Ada PPID PPID juga. itu bisa dimanfaatkan juga untuk oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi, data-data data, ya. seputar kepemiluan ya Pak ya. Oke. Teman pemilih, jadi kita sebagai pengguna media sosial harus memfilter lah informasi yang kita dapatkan agar terhindar dari berita-berita hoax itu ya Pak ya. Karena balik lagi, misal ada informasi yang dirasa diragukan, mungkin bisa kembali mengecek langsung ke media sosial KPU untuk mendapatkan informasi-informasi yang kebenarannya sudah terjamin seperti itu. Atau bisa juga tadi kita ada layanan PPID dan itu juga operasionalnya di jam kerja seperti itu Pak. Oke Pak, lanjut gini, mungkin Bapak bisa menceritakan ke teman pemilih bahwa ini kan pemilu sudah selesai ya Pak ya, Iya. tahapan pemilu sudah selesai. Terus kegiatan apa sih Pak yang dilakukan KPU saat ini atau mungkin kedepannya seperti apa? Mungkin Bapak bisa sedikit menceritakan ke teman pemilih. Iya. Ini yang juga menjadi sebenarnya agak miss sebenarnya informasi di kalangan masyarakat kita. Apa sih kerja KPU itu? Iya benar. Setelah ndak ada pemilihan, wah berarti mungkin ndak kerja Nggak lagi ada itu. kerja nih Wah, gitu. Kerjanya nunggu pas tahapan mohon katanya. tahapan. Oh, tidak. Kita kalau untuk di tahapan memang kita lebih maksimal, ya kan? Artinya waktunya, kemudian kerja-kerjanya Lebih itu ekstra memang ya, lebih Pak lebih ya? padat, Iya. lebih padat dibanding kalau kita di non tahapan. Setelah tahapan ya Pak ya. Nah, sedangkan di non tahapan ini banyak juga masih kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan, ya kan? Yang pertama ya tadi yang barusan kita bahas bahwa KPU itu punya kewajiban, ya kan? Itu menyampaikan segala informasi. Artinya kita masih melakukan sosialisasi secara masif. Nah, hanya terbentur untuk kita kali ini kan terbentur dengan anggaran sehingga melakukan Efisiensi tadi melalui itu ya. media Media sosial, sosial ya kan? ya. Kemudian yang kedua, kita itu melakukan yang namanya pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Nah, ini kita melakukan update data pemilih per 3 bulan.
setiap 3 bulan setelah kita mengupdate data pemilih, kemudian kita susun, kemudian kita lakukan rekapitulasi di tingkat kabupaten. Hmm. Itu kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu seperti apa ya Pak? Mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit Nah, kegiatannya seperti. untuk kegiatan ini kita mengambil setelah mendapatkan data turunan dari KPU RI, kita itu mengambil sampel untuk data-data yang TMS yang tidak memenuhi syarat lagi, apakah itu yang meninggal ya kan, atau yang pindah keluar, atau yang mungkin yang kemarin dia masih belum menjadi anggota TNI Polri, sekarang sudah menjadi anggota TNI Polri. Berarti itu di TMS-in juga ya Itu Pak ya? TMS juga, atau pemilih-pemilih baru. Nah itu yang kita lakukan, kita melakukan semacam coklit, cuman hanya terbatas. Jadi kita hanya mengambil sampel, Sampelnya aja itu. kemudian kita olah data itu, kemudian kita lakukan rekapitulasi pleno di tingkat kabupaten itu per 3 bulan. Kemudian untuk di tingkat provinsi itu dilakukan per semester. Nah, kita sudah melakukan kemarin di bulan Juli, awal Juli kita sudah melakukan untuk triwulan pertama dan kedua. Nah, kemudian untuk yang di awal Oktober ini kita juga akan melakukan pleno terkait dengan daftar pemilih berkelanjutan ini untuk yang triwulan ketiga. Oh. Nah, kemudian selain dari itu kita juga melakukan yang namanya data pemutakhiran partai politik. Nah, ini juga ini juga kita lakukan. Jadi bukan di waktu awal saja mereka mendaftar kita melakukan Saya kira verifikasi. itu malah di awal. Enggak, ini juga kita lakukan. Kenapa? Karena terkait dengan keanggotaan, terkait dengan kepengurusan bisa saja berganti. Berganti ya Pak ya. Kan? Sehingga bisa harus dilakukan pengupdatean. Kemudian kemarin kita juga sudah melakukan evaluasi dari tahapan pemilu maupun pemilihan, kita melakukan kajian, ya kan. Nah, dari situ kita tahu apa sih kekurangan-kekurangan kita pada saat pemilu dan pemilihan kemarin. Itu yang akan menjadi catatan kita untuk memperbaiki di Pemilu kelanjutannya Pak. pemilu yang berikutnya. Jadi membuat laporan evaluasi ya Pak ya. Iya. Jadi, Kemudian kita juga banyak sih masih kegiatan-kegiatan baik di kita maupun di teman-teman sekretariat, termasuk ya penata logistik kita pasca pemilu. Kemudian juga yang pasti cuman kalau terkait dengan yang terakhir ini itu memang kalau ada kasusnya yaitu terkait dengan penggantian antar waktu untuk anggota DPRD. Oh iya. Nah, ya seperti itu. Dan masih banyak yang lain kegiatan kita yang kita lakukan. Seperti itu ya Pak. Jadi setelah tahapan pun banyak juga kegiatannya. Masih. Jadi memang kerja ya Pak ya. KPU memang kerja ya teman-teman semua. Oke. Baik Pak. Terakhir nih Pak, mungkin pesan Bapak kepada teman pemilih ini pesan-pesan Bapak yang mungkin Bapak sampaikan terkait tentang ini ya, sosialisasi peran sosial media ini terhadap para teman pemilih masyarakat. Ya, yang pertama ya kan ini untuk teman-teman pemilih yang pasti menjadi satu pemilih yang cerdas, ya kan. Saya hanya dua itu. Satu, pemilih cerdas. Pemilih cerdas adalah bagaimana dia menggunakan hak pilihnya nanti. Kemudian dia harus bisa memastikan. Ini kan kita sedang menyusun data pemilih berkelanjutan. Dia harus bisa memastikan bahwa yang bersangkutan itu sudah masuk dalam data pemilih berkelanjutan kita. Yang kedua, itu adalah bermedsos yang bijak. Untuk teman-teman pemilih, jadi harus lebih bijak dalam bermedsos. Saring dulu sebelum di-sharing. Jadi betul, cari dulu kebenaran dari informasi yang teman-teman terima. Kalau kiranya itu udah benar, sudah dapatkan dari sumber yang terpercaya, silakan untuk kembali disiarkan atau di-sharing ke media sosial masing-masing. Kira-kira mungkin 2 poin itu yang pesan saya untuk teman pemilih. Terima kasih Pak Yusuf udah berbagi wawasan dan sama-sama. juga informasi yang luar biasa sih. Dalam bincang-bincang kita tadi juga banyak informasi yang teman pemilih
tangkap ya. Semoga bisa dapat bermanfaat buat teman pemilih semuanya. Amin. Jadi emang KPU itu juga butuh peran partisipasi masyarakat ya Pak ya, Iya. tentunya karena tadi mengecek data pemilih ya Pak ya, jadi mengupdate. Jadi misalnya mungkin tadi kalau pindah domisili gitu ya Pak Iya, ya, atau iya. pemilih baru dan ada keluarga yang meninggal dunia juga segera bisa dilaporkan ya untuk mendapatkan data yang akurat ya Pak ya. Oke, gitu saja menurut saya. Terima kasih banyak. Jangan lupa selalu ikuti media sosial kita dan terus update di podcast ini. Sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam demokrasi, salam dari Kapuas Hulu. KPU melayani.